Oke, teman-teman, saya pernah melakukan sebuah survei kecil-kecilan ya, tentang kenapa kita takut bertanya gitu ya dengan orang. Mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah melihat ya di IG saya gitu ya. Dan itu em, beberapa dari mereka ada yang menjawab gitu ya, takut gitu ya, takut, takut bertanya gitu ya. Nah, di sini kira-kira siapa yang takut bertanya? Siapa yang di sini takut bertanya? Mungkin kalau kita yang masih baru-baru, mungkin eh, ya mungkin ada ragu-ragu ya bertanya gitu ya. Sebenarnya wajar nggak sih kita kalau misalnya takut bertanya gitu ya? Jawaban saya wajar nggak? Takut itu sebenarnya wajar loh teman-teman. Kita sama Tuhan harus takut ya. Gitu ya, takut akan Tuhan gitu ya. Itu sebenarnya perasaan yang wajar, perasaan yang manusiawi. Kalau misalnya kita ada bahaya, kalau ada apa, kita pasti takut gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan alasan kita takut? Nah, saya menemukan beberapa alasan di sini. Alasan takut. Nah, di sini ada macam-macam ya, dan setidaknya ada 6 yang saya temukan gitu ya. Yang pertama, takut dimarahi gitu ya. Rata-rata teman-teman ada yang jawabnya takut dimarahi. Nah, terus juga ada takut dihakimi gitu ya, takut dihakimi. Misalnya kamu nih, kamu ini nanya-nanya apa kamu bodoh ya gitu ya. Pertanyaanku bodoh banget gitu ya. Wah, sakit hati habis itu ya. Dan yang ketiga ada sungkan gitu ya, sungkan ya, aduh aku udah mau selesai kelas nih, udah lapar gitu ya. Kalau nanya ada sih pengen nanya, tapi nanti nanti teman-teman yang lain malah marah-marah, ngomel-ngomel ya. Saya pernah gitu habisnya. Udah mau selesai, ada pertanyaan, wah jadi sungkan gitu ya bertanya karena nanti merugikan orang banyak gitu ya. Terus ada juga yang merasa sudah tahu, merasa sudah tahu. Nah, kalau udah tahu, udah jelas ya, ngapain nanya gitu ya. Gitu kan nggak percuma gitu ya. Terus ada juga yang masa bodoh gitu ya. Ah, udahlah, ngapain ngomong-ngomong soal Tuhan ya. Oh, semua agama toh sama aja gitu kan. Ngapain nanya-nanya gitu. Mendingan udah kita perbuatan aja paling penting gitu ya. Jadi nggak usah nanya-nanya lah, pusing gitu ya, bikin pusing doang. Gitu. Ada juga yang grogi ya, grogi teman-teman. Grogi kenapa? Grogi mungkin karena dia pemalu ya, karena dia mungkin baru di lingkungannya. Aduh, aku kalau nanya gitu ya nanti, wah, aduh takut ya, takut diketawain apa grogi gitu ya. Udah, mendingan aku nggak nanya deh, nggak nanya gitu ya. Gitu. Dan tapi saya mau highlight satu hal gitu ya, satu hal yaitu dihakimi gitu ya, dihakimi gitu. Kita di kita sebenarnya bisa dihakimi tanpa bertanya ya, tapi melalui pengalaman-pengalaman ya, seperti misalnya ada teman-teman yang pernah cerita bahwa dia cari barang gitu ya, cari barang nggak ketemu, terus tanya emaknya gitu ya, tanya emaknya, "Ma, di mana barangnya? Kok nggak ada?" Terus malah di momen, "Kamu nyari barang yang benar dong." Terus tiba-tiba pas dicari gitu, malah ketemu kan. Jadi malu gitu ya. Jadi takut merasa dihakimi. Ah, setelah itu aku nggak mau nanya lagi lah gitu ya. Terus ketika nanya sama guru, bukannya dijelasin malah dimarahin gitu ya. Kenapa kamu nggak memperhatikan gitu ya? Kamu ini udah diulang-ulang juga nggak ngerti-ngerti gitu ya. Dihakimi, sakit hati gitu ya. Tanpa sadar sebenarnya pola-pola seperti ini, seperti takut dihakimi, itu mempengaruhi kita supaya kita tidak bertanya gitu ya. Kita tidak suka yang namanya dinilai orang atau bahkan sama Tuhan. Kita lebih suka mengenal Tuhan Allah kita yang dikenal dengan Allah yang mengasihi kita, dikenal dengan Allah yang menerima kita apa adanya gitu ya. Jadi nggak mempertanyakan kita gitu ya, nggak, Allah itu nggak perlu yang namanya menghakimi gitu ya. Allah itu bukan Allah yang menghakimi gitu loh. Kita mau Tuhan yang seperti itu gitu ya. Teman-teman, tema questioning God di sini sebenarnya bukan bertanya tentang Tuhan. Questioning about God, bukan. Kenapa? Itu questioning God itu sebenarnya bukan seperti kita eh, lagi belajar matematika atau lagi kelas katekisasi, masuk kelas terus nanya Tuhan itu seperti apa gitu ya. Yang saya mau bahas bukan seperti itu teman-teman. Tapi questioning God itu adalah bertanya kepada Tuhan
tentang realita kehidupan. Bertanya kepada Tuhan tentang realita kehidupan yang kita temui sehari-hari, teman-teman. Saya ambil contoh lah seperti orang pacaran ya. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang pacaran ya, ada yang pacaran. Nah, misalnya kita suka atau kita suka lawan jenis gitu ya. Apakah kita cukup PDKT dengan mempertanyakan nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin gitu ya, golongan darah dan semua KTP gitu ya. Kamu ini mau pendekatan atau petugas imigrasi gitu ya, nanya-nanya nama gitu ya. Gitu. Kan itu cukup nggak? Nggak cukup tentunya gitu loh. Kita pasti bertanya tentang sikap dia, kelakuan dia sehari-hari, dan sebagainya. Gitu. Demikian kita ketika kita mengenal Tuhan kita. Kita kenal Tuhan yang suka akan hidup yang baik dan taat. Tapi kok hari ini aku udah hidup baik, aku udah hidup taat, aku udah hidup nggak macam-macam, nggak mabok, nggak ini aku lagi duduk di sini, tapi kok aku masih melihat yang namanya penderitaan dan melihat ketidakadilan di dunia. Nah, mari itu kita buka, teman-teman, Alkitab kita buka dari Ayub. Ya, nah ini. Realita adalah apa yang kita pikirkan, perasaan kita, insting kita, nafsu kita dengan apa yang terjadi di luar dunia. Itulah realita, teman-teman. Jadi apa yang kita ketemui sehari-hari, apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi, apa yang terjadi pada kita itu adalah realita. Gitu. Nah, mari teman-teman buka Ayub gitu ya. Di sini ada beberapa pasal dan ayat yang saya ambil, ada 5 ya teman-teman. Saya minta teman-teman ada salah satu yang jawab, ada salah satu yang baca ya. Bacanya satu-satu gitu ya. Saya minta teman-teman di gereja sama di Zoom ya. Coba Jennifer ada Jenny? Jennifer ada? Jennifer, Jordan, terus siapa lagi yang mau nanya? Tadi deh yang suka bertanya, Ferry sama Vera, ya. Saya coba Jennifer buka Ayub 3 ayat 11. Jordan buka Ayub 6 ayat 13. Vena buka Ayub 7 Ayub pasal 7 ayat 20. Dan Ferry buka Ayub 9 ayat ke-24. Dan satu lagi yang Ayub 13 ayat 24, saya minta Ko Andi aja ya yang membacakannya. Oke, mungkin teman-teman udah ada yang ketemu, udah siap, udah bisa dibacakan. Satu-satu ya teman-teman. Ayub 3 ayat 11 dan 6 ayat 13 dulu teman-teman. Bisa dibacakan ayat 3, 11 dan 6, 13. Apakah ada masalah? Ini nggak kedengaran. Nggak apa-apa. Saya minta dibacakan. Ya. Oke, kedengaran nggak kok sekarang? Kedengaran. Oke, Ayub 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Oke, 6 ayat 13. Ayub 6 ayat 13. Ya. Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Oke, Ayub 7 ayat 20. Ayub 7 ayat 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ayub 9 ayat 24.
Ayub 9 ayat 24, bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Ayub 3 ayat 11 ayat 24. Saya kan ya. Ya. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Oke, teman-teman, thank you untuk yang membacakan ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan Ayub tentang penderitaannya yang dialami ketika semua harta bendanya hilang dirampok, anak-anaknya mati, dan diri Ayub bahkan kena kusta. Teman-teman kalau ingat Ayub, tentu ingat ya di sekolah minggu pernah diceritakan, adalah orang yang begitu saleh dan benar di hadapan Tuhan. Akan tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan dialami Ayub. Gitu ya. Sebuah pertanyaan besar di sini mungkin kita semua tanyakan adalah kenapa yang Tuhan yang kita kenal demikian penuh kasih tega mengizinkan penderitaan membabat habis semua yang dimiliki Ayub. Ayub di tengah penderitaannya menanyakan hal-hal ini. Kalau teman-teman yang tadi sudah baca, saya merangkumnya dalam 4 pertanyaan. Yang pertama, itu 6:13 dan sebenarnya ayat 3 sampai 14 tadi 3 sampai 14 juga tadi. Untuk apa hidup kalau tidak ada harapan? Nah, pertanyaan pertama itu kenapa hidup kalau tidak ada harapan? Kenapa kita dilahirkan kalau misalnya akhirnya kita mati lagi? Pernahkah kita bertanya seperti ini, teman-teman? Ketika kecil saya pernah ketika lihat orang mati, orang kedukaan, saya pernah mikir kok manusia hidup, dilahirin. Kalau akhirnya semua mati, bukannya percuma, teman-teman. Bukannya percuma, saya malah takut gitu ya waktu itu. Aduh, mati rasanya gimana ya? Sakit gimana gitu loh. Sudah sakit di rumah sakit gitu kan. Bukannya percuma Tuhan menghidupkan saya kalau gitu, Tuhan melahirkan saya. Jangan pertanyaan kedua, Tuhan, kenapa aku? Tuhan dari sekian banyak di dunia ini, dari sekian 1 miliar lebih, gitu ya, bermiliar-miliar orang, kok aku yang jadi targetnya? Kan masih banyak yang lain Tuhan, gitu ya. Kok harus aku, gitu ya? Dan yang pertanyaan ketiga, yang bumi setelah diserahkan ke dalam tangan orang fasik dan mata para hakimnya, telah ditutupnya kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Pasal 9 ayat 24 ini mungkin paling sering ditanyakan kalau sama kita yang aktif di gereja. Kok aku melayani tapi ribet banget ya? Susah sekali melayani Tuhan. Dan kayaknya nggak bawa dampak deh sama dunia. Harus bangun pagi, ya kan, izin sama orang tua, apalagi ada COVID gitu kan, nanti bisa berantem gitu tuh. Dan kan susah gitu ya. Terus melayani teman-teman di Zoom. Udah dilayani malah dikit banget lagi yang datang, yang buka video ngomong di depan layar, udah kayak ngomong sama tembok gitu ya, ngomong sama layar gitu. Lah, tapi kita bersyukur ya hari ini ada teman-teman yang datang gitu ya. Lah, yang di luar nggak pelayanan, enak bisa jalan-jalan di rumah, bisa tidur, main game seharian gitu ya. Kok mereka lebih enjoy ya hidupnya gitu. Dan ayat 13 ayat 24. Kok tuh ini sebenarnya bertanya seperti kok Tuhan seperti musuh aku ya? Kok Tuhan diam aja gitu? Malah kayaknya aku ikut Tuhan tuh makin susah deh. Harusnya kan ikut Tuhan itu hidupnya damai, dikasih kelimpahan dan baik-baik saja gitu. Apa jangan-jangan Tuhan itu musuh aku gitu loh. Makanya dia kasih hukuman ke aku. Bukankah kita sering mikir demikian gitu? Kalau kita lagi menderita, artinya Tuhan lagi menghukum kita. Wah, aku menderita nih, aku lagi jatuh dari motor loh. Jangan-jangan ya, aku ingat-ingat ada dosa belum aku akuin gitu ya. Gitu. Wah, jangan-jangan aku dosa, Tuhan lagi musuhin aku nih. Teman-teman, Ayub itu dikenal begitu saleh dan baik. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakannya. Kok kelihatan sekarang Ayub sudah tidak begitu baik lagi ya teman-teman ya? Apakah dia lagi kurang ajar sama Tuhan? Apakah teman-teman sesungguhnya ketika kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kita sedang tidak mencari jawaban. Tapi kita kenal diri di hadapan Tuhan. Kita kenal ketika kita bertanya, kita questioning God,
Kita bukan mencari jawaban, teman-teman. Alkitab itu bukan buat mencari jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan kita, gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi untuk kita mengenal diri di hadapan Tuhan. Ketika Ayub bertanya kepada Tuhan tentang penderitaannya, sesungguhnya dirinya tidak sekedar meratapi sengsara, namun dirinya sedang menguji pemahamannya tentang Tuhan, tentang realita yang dia hadapi. Ada salah satu teman saya di STT gitu ya yang memberi kesaksian ketika dia masuk. Dia pernah mempertanyakan gini, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa keluarga saya menderita? Kenapa bapak saya harus bertani? Kenapa hidup saya harus miskin? Dia sebenarnya berasal dari keluarga petani. Ketika dia menanyakan hal itu kepada Tuhan, apakah pertanyaan itu terjawab langsung? Teman-teman, apakah pertanyaan itu benar-benar langsung dijawab Tuhan dari langit gitu ya, Tuhan ngomong? Tidak, teman-teman. Tapi dia melalui pertanyaan itu, dia kenal panggilannya untuk masuk ke STT dan menjadi hamba Tuhan, menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tentu diri kita hari ini punya banyak pergumulan masing-masing tentang kesulitan. Atau bahkan ada yang belum tahu mau nanya apa gitu sama Tuhan, karena merasa hidup baik-baik saja. Tapi dalam kesempatan ini kita mau lihat bahwa yang Ayub tanyakan adalah masalah rohani yang dialami orang-orang yang menderita hari ini, teman-teman. Penderitaan adalah hal yang sebenarnya tidak terhindarkan dalam realita hidup kita. Apakah teman-teman bisa membagikan kesusahan apa yang teman-teman sedang alami? Coba kita pikirkan bagaimana relasi teman-teman sama orang tua kalian saat ini, gimana relasi kalian dengan sekolah, teman-teman sekolah, belajar kalian, gimana relasi dengan rekan kerja, gimana dengan orang yang kita sukai maupun kita benci, kita nggak suka sama orang itu. Gimana relasi kita sama orang-orang seperti itu? Kita mungkin ragu membagikannya di sini, tapi jadi orang Kristen, saudara, bukan berarti kita lepas dari penderitaan. Tapi seringkali ada penderitaan yang dipakai Tuhan untuk menguji teman-teman. Apa sih itu ujian dari Tuhan? Ujian dari Tuhan adalah kesulitan yang dibiarkan ada agar teman-teman itu bisa bertumbuh, bisa lulus, bisa berkembang, nggak di situ-situ aja, teman-teman. Misalnya susah belajar online, ibadah online, tapi hari ini kita banyak sekali ya teman-teman mengalami itu. Tapi sadarkah teman-teman itu adalah kesempatan teman-teman untuk jadi lebih mandiri dan jujur? Atau pernahkah kita bertanya, apa yang bisa aku lakukan di rumah? Gitu ya kan, stay home terus. Mulai dari cuci piring kah, pel sendiri, beresin rumah sendiri. Tentu contoh-contoh yang saya berikan ini tidak memberikan solusi, teman-teman, bagaimana mengakhiri COVID saat ini, gitu ya, atau membuat dunia itu damai dalam seketika. Atau membuat dunia tanpa penderitaan gitu ya, atau hilangkan penderitaan teman-teman, memberikan kelegaan, wah gila, aku sudah firman Tuhan, aku lega, yakin gitu ya, hidupku pasti dipimpin Tuhan. Enggak, teman-teman. Di sini saya tidak lagi menjawab pertanyaan kesulitan teman-teman. Tapi coba kita kembali bertanya, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan dalam doa dan perenungan kita? Setiap kali kita menghadapi masalah-masalah, sudahkah kita berdoa dan merenungkan? Apakah sebenarnya wajar kalau kita bertanya kepada Tuhan ketika kita sedang menderita? Saya ingin menjawabnya dengan teman-teman membuka Mazmur 13. Mazmur 13. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan Mazmur ini saya akan bacakan. Judul perikopnya doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atas aku? Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku
kepada kasih setiamu, aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Teman-teman, kalau kita menangkap mood ya, suasana di Mazmur ini, sebenarnya suasananya apa, teman? Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Kalau kita tahu tentang kondisi Daud yang tergambarkan di Mazmur 13 ini, dia sebenarnya sedang terjepit, dia sedang terdesak, dan bahkan jengkel sama Tuhan. Karena kalau teman-teman tahu, Mazmur ini ditulis ketika Daud itu dikejar-kejar sama Saul. Dan Daud bertanya di dalam penderitaannya, di dalam ketakutannya, berapa lama lagi Tuhan? Teman-teman, kalau ini dikejar sama Saul ya, ini nggak cuma main petak umpet ya, 1-2 hari lolos gitu. Enggak, ini bahkan bisa bertahun-tahun, teman-teman. Bertahun-tahun mungkin Daud berdoa, berapa lama lagi Tuhan aku mengalami masalah ini? Perhatikan ayatnya, khususnya ayat 1 dan 2. Kata tanya apa yang digunakan berulang-ulang oleh Daud. Daud mengatakan berapa lama lagi? Kalau kita bertanya berapa lama lagi, mungkin kalau kita bertanya berapa lama ya, teman-teman, berapa lama saja gitu ya. Mungkin kita masih nanya aja ya, masih sekedar bertanya. Tapi kalau sudah berapa lama lagi, yang berarti kalau sudah tanya lagi, kita bisa menangkap perasaan jengkel, perasaan keki sama Daud gitu ya. Jengkel sama siapa? Ini ditujukan. Jengkel sama istrinya? Bukan. Ternyata sama Tuhan. Loh, kok berani? Berani banget Daud jengkel sama Tuhan. Unik, orang yang diurapi Tuhan malah jengkel. Gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Mazmur ini adalah contoh yang tidak boleh diikuti gitu ya. Namun ya artinya jangan melakukan seperti Daud ya. Namun hal itu tidak saya percayai. Kenapa? Karena kita perlu bertanya, kalau contoh ini salah, kenapa kok dimasukin di Alkitab? Kenapa Mazmur ini kesel sama Tuhan tapi dimasukin ke Alkitab? Pantas nggak? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mazmur 13 itu menandakan bahwa marah kepada Tuhan tentu salah. Marah kepada Tuhan tentu salah. Gitu ya. Tapi Mazmur 13 itu menunjukkan realita yang tidak bisa dikontrol dalam kehidupan manusia. Seringkali kita menemukan pemahaman kita tentang Allah itu baik, tapi kita sadar dan menemui di keseharian kita masalah banyak sekali pergumulan kita. Nah, biasanya kalau kita takut, ya marah, jengkel, kita tanya deh teman-teman. Saya tanya sama kalian apa cara terbaik gitu ya yang dilakukan? Kita cerita sama sahabat, teman, orang tua, atau hanya memendamnya? Daud tidak curhat sama siapapun dulu gitu ya, tapi dia curhat sama Tuhan. Sama jauh lebih berbahaya sesungguhnya jika kita memendam perasaan marah, teman-teman, yang berlarut-larut. Secara psikologi itu nggak sehat, teman-teman, dan sudah dibuktikan. Mungkin kita bisa tahan marah kita sekali, 2 kali, oke lah. Tapi kalau berkali-kali menerus itu bisa berbahaya untuk kita dan tidak baik bahkan. Maka itu kalau kita marah, sebaiknya jangan dipendam, tapi dicurahkan dalam kejujuran terhadap Tuhan. Teman-teman, kita tentu kalau kita curhat ya teman-teman, kita pilih teman-teman yang baik, yang kita percaya, gitu ya, kita nyaman, atau sama orang yang baru kita ketemuin. Kamu ada orang jalan, kamu sini gitu ya, aku mau curhat sama kamu gitu. Kita milih lebih yang mana gitu. Kita tentu pilih sama orang yang lebih baik, orang yang lebih dekat dong sama kita, ya kan? Kalau sama orang yang baru kenal, nanti malah bocor, jadi gosip, ya nggak aman gitu loh. Sama seperti kita marah gitu. Kita marah, biasanya kita lebih berani marah sama siapa? Sama orang yang lebih dekat, tentunya. Udah kenal gitu ya. Kalau kita marah sama orang yang nggak deket, kita malah ngajak berantem gitu, ngajak kelahi gitu ya sama dia gitu. Pernah pikir nggak kalau Tuhan itu adalah teman curhat yang paling baik? Kalau kita mengaku memang kita dekat sama Tuhan, masakah kita tidak mau curhat dan jujur sama sahabat kita sendiri, teman-teman?
Toh cerita sama Tuhan sebenarnya aman gitu ya, aman banget gitu. Nggak mungkin bocor kemana-mana, cuman Tuhan yang tahu gitu. Lebih aman bahkan dari sahabat kita gitu. Lalu apakah sebenarnya guna kita curhat sama Tuhan? Apakah Tuhan tiba-tiba bisa kaget, wah, kok Ferry bisa menanyakan hal seperti itu sama aku? Kok Jennifer kurang ajar, udah belajar bertahun-tahun sama di sekolah minggu, di sekolah Calvin malah bertanya kayak gitu ya sama aku, kurang ajar gitu ya. Apakah Tuhan akan kaget gitu ya? Tentu tidak, teman-teman. Tuhan itu adalah, kita kenal sebagai Tuhan yang maha tahu dan maha kenal segala isi borok-borok kita tuh udah kenal, dan dia udah tahu kemarahan kita. Tapi itu sebenarnya ketika kita curhat gitu ya sama Tuhan, itu bukan demi kebaikan Tuhan, tapi demi kebaikan diri kita sendiri, teman-teman. Di dalam Alkitab sendiri banyak sekali curhatan dan kemarahan tokoh-tokoh Alkitab kepada Tuhan. Seperti Musa ketika menemukan bangsa Israel lembu emas, Musa marah. Naomi ya ditinggal dalam kesepiannya. Daud, Yeremia, Ayub ya yang tadi itu contoh-contoh yang paling jelas. Mereka kalau teman-teman baca di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang benar sama Tuhan di hadapan Tuhan, tapi mereka nggak terlepas dengan kemarah-marahan dan pertanyaan-pertanyaan dengan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Ayub ya, teman-teman. Dia juga marah gitu ya tadi ya di sini. Gitu ya. Marah, gambarnya di sini toh, marah lagi sama teman-temannya, konflik sama teman-temannya ya kan? Gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman selesai baca, siapa yang dibela oleh Tuhan pada akhirnya? Ayub, teman-teman. Ayub yang jujur, pada akhirnya dia dibela oleh Tuhan. Tapi teman-temannya yang seakan-akan membela Tuhan, mengatakan, Ayub kamu berdosa, Ayub kamu kurang bersyukur, Ayub kamu kurang ajar sama Tuhan. Tapi mereka tidak dibela Tuhan. Teman-teman, ketika kita perlu hati-hati ya ketika kita mungkin seakan-akan membela Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita. Kita perlu bertanya gitu, apakah kita sebenarnya sudah jujur ketika kita hidup di hadapan Tuhan. Ayub yang marah-marah yang tadi kita udah tahu ya, dia akhirnya dibela oleh Tuhan. Allah artinya apa? Allah lebih menghargai orang yang jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita tidak diajarkan ya untuk marah-marah apa-apa langsung ngeluh. Paulus pun mengatakan ya teman-teman, Paulus pun mengatakan bahwa segala yang terjadi kehidupan kita ini adalah dari Tuhan untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Tapi kita harus juga realistis bahwa kita jauh dari kondisi ideal rohani kita. Pernah nggak teman-teman kesel gitu ya dapat musibah pas melayani Tuhan? Saya pernah loh, teman-teman. Ketika misalnya baru mengantar teman aja gitu, nggak ngapa-ngapain, terus pulang mau ke gereja latihan drama, itu ada sebagian teman-teman yang tahu. Tiba-tiba jatuh dari motor gitu ya di tengah jalan. Kaki saya harus bengkak pakai kruk gitu ya buat jalan. Mungkin saya bisa bertanya, lah Tuhan, kok gua pas melayani malah dikasih musibah? Aku kan nggak pengen dugem ya Tuhan, aku nggak pengen mabuk-mabuk, aku lagi melayani Tuhan loh. Tuhan kasih aku jatuh di tengah jalan gitu loh. Wajar kalau aku dugem terus aku jatuh di tengah jalan, ya wajar gitu loh. Tapi ini kan pelayanan. Teman-teman, waktu itu aku nggak bisa tahu alasannya kenapa aku jatuh gitu ya. Tapi dari sana Tuhan uji aku untuk semakin bersyukur sebenarnya. Dan jujur, kalau hari ini bisa punya kaki yang bisa jalan buat pelayanan. Ini adalah contoh kecil dari pergumulan yang mungkin teman-teman alami, gitu ya. Dan memiliki pergumulan yang ditemui kehidupan teman-teman selesai ibadah ini. Kita sudah tahu mempertanyakan Tuhan bukan sekedar, aku mau tahu Tuhan itu siapa, apa yang diperbuatnya, bukan. Namun bertanya kepada Tuhan adalah kebiasaan manusia yang bersahabat dengan Tuhan. Kebiasaan manusia yang bersahabat dengan Tuhan.
Tapi mungkin sampai detik ini kita masih ragu gitu ya, masih ragu apakah pantas bertanya kepada Tuhan. Bukan kita selama ini diajarkan harus beriman, nggak boleh mempertanyakan Tuhan, harus kuat gitu. Kita akan dikuatkan kalau kita percaya sama Tuhan. Benar teman, kita harus beriman. Betul, saya setuju. Tapi saya ingin tanya balik sekarang dengan teman-teman. Mungkinkah kita beriman atau bertanya dengan Tuhan tanpa kasih Tuhan yang bertanya? Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 9. Mungkinkah kita hari ini bisa hidup kalau tidak ada kasih Tuhan yang bertanya? Itu adalah Kejadian 3 adalah momen kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jika kita ingat Tuhan berkata bahwa jika manusia memakan pohon yang dilarang, Tuhan, maka mereka akan mati. Mereka akan mati. Akan tetapi apa yang dilakukan Tuhan ketika mereka memakan pohon itu? Makan pohon, bukan, memakan buah, gitu ya. Pohon yang dimakan gitu. Makan buah. Aneh teman-teman, kalau teman-teman baca di ayat 3 sampai 9. Saya bacakan kepada teman-teman. Kejadian 3 sebenarnya ya saya mulai ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Aneh nggak sih teman-teman? Aneh loh. Kenapa Dia yang Maha Tahu tidak langsung marah? Kita tahu, Allah tuh tahu manusia itu, Adam dan Hawa tuh berdosa. Kenapa nggak tiba-tiba bunyi geledek, beder gitu ya kan, kayak Thor gitu ya. Terus menyambar manusia, langsung tewas, langsung jadi abu gitu loh. Kenapa nggak seperti itu? Tuhan mampu kan? Mampu. Tapi Tuhan yang malah digambarkan sedang berjalan-jalan. Dan kenapa Tuhan harus bertanya? Karena Dia sendiri memberi kesempatan kepada kita untuk bertanggung jawab. Walaupun manusia pada akhirnya harus mendapat konsekuensi, namun Tuhan menopang hidup Adam dan Hawa, dan bahkan menjanjikan keturunan yang nanti mengarahkan semua pada Kristus. Mengarahkan pada Kristus yang meremukkan kepala ular dan memenangkan manusia dari kuasa maut. Teman-teman, harusnya ketika kita berdosa, kita tidak memiliki kesempatan untuk hidup sebenarnya. Apalagi bertanya sama Tuhan gitu ya. Nggak mungkin ada. Tapi Tuhan yang menopang hidup kita masih memberi kita kesempatan untuk bertanya kepada engkau. Kita bertanya pada kita, di manakah engkau? Jika kita hari ini masih hidup, tentulah Tuhan saat ini bertanya pada kita. Di manakah engkau saat ini? Di manakah engkau, Jordan? Di manakah engkau, Dennis? Di manakah engkau? Di manakah engkau, Albert? Apakah engkau sedang saat ini ada di kubangan dosamu? Di kubangan kerakusanmu akan uang? Kecanduanmu terhadap pornografi? Kebencianmu terhadap sesama? Kebohongan? Malas? Sombong? Atau kubangan kekecewaan yang seperti tak dihargai, kesepian, depresi. Jika saat ini ketika kita jauh dari Tuhan, marilah kita datang kepadanya. Sebab Dia bertanya, di manakah engkau? Kepada kita. Maka itu katakanlah segala kekecewaanmu, amarahmu, pertanyaanmu, dosamu kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang mengirim Kristus, anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, agar engkau dan saya bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Bapa. Amin. Saya ada satu pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan bersama. Apa responmu setelah mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membuka telinganya untuk mendengar keluh kesahmu? Ini nanti akan di-sharingkan ya dalam kelompok ya. Kita boleh masuk ke break room.
Oke.